Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang ketiga ini, pertama-tama tidak lupa senantiasa kita ingat, kita doakan guru-guru kita yang masih jeneng, yang masih hidup. Semoga beliau dirahmati oleh Allah. Juga guru-guru kita yang telah meninggal dunia, semoga mereka diampuni oleh Allah. Pada bahasan yang ketiga ini, kita lanjutkan pada dua pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang basmalah. Di sini saya contreng, saya tandai. Dan bahasan yang ketiga ini adalah bahasan alhamdulillahirabbil alamin atau bahasan hamdalah. Bahasan hamdalah ini sebagaimana biasa kita analisis satu persatu. Pertama kata-kata hamdu, yang kedua lafaz Allah, yang ketiga ar-Rabb, yang keempat al-alamin. Nah, cara-cara analisis demikian ini biasa atau sudah menjadi tradisi keilmuan khusus dalam kitab-kitab turaf dahulu, yakni menganalisis satu persatu kata kemudian dijelaskan, kemudian secara umum maknanya diutarakan. Nah, kata-kata hamdu ha mim dal ini mempunyai dua pengertian. Pertama hamdu al-lughawi, yang kedua hamdu menurut urfi. Jadi kata-kata hamdu ini dibagi pengertiannya dibagi dua. Satu menurut bahasa secara terminologis, yang kedua secara etimologisnya, terus yang kedua secara urfi, secara terminologi dalam hal ini terminologi fikih tentunya. Nah, sebelum itu ya saya akan tunjukkan dulu matan Safinatun Najiyah di sini. Ada Safinatun Najiyah, saya mendapatkan e-books gratis. Dan kita lihat pula syarahnya. Nah, ini matan Safinatun Najiyah bi Usuluddin li Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Samir Al-Hadrami. Nah, ini terjemahnya juga nih. Ada yang baik sekali ya menerjemahkan kitab Safinatun Najiyah, meskipun memang gak bisa ditelan secara mentah-mentah. Nah, ini teks disebutnya teks matan. Nanti ada syarah. Kalau matan ini artinya teks awal. Kalau dalam Bukhari misalkan Al-Bukhari menulis matan Bukhari, matan hadisnya. Sementara ada juga yang disebut syarah Al-Bukhari oleh Ibnu Hajar Al-Haytami misalkan, dengan disebut dengan Fathul Bari. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, kata Syekh pengarang kitab ini, alhamdulillah segala puji bagi Allah Rabbil alamin yang mengurus seluruh alam. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, dan kepada Allah lah kami memohon pertolongan atas segala urusan dunia dan urusan agama. Ini teks asal. Nah, kemudian syarah dijelaskan nih satu persatu. Nah, kata-kata hamdunya, alhamdulillahirabbil alamin itu kata-kata hamdunya secara logat adalah ini segala sengaja memuji sebab kebaikan, kecantikan atau kebagusan. Alhamdulillah huwa athanau bil lisan al jamil al ikhtiyari wa urfan fi'lun yunbi'u an ta'dhimil mun'im min haitsu kaunuhu mun'iman al hamid aw ghairihi. Jadi sengaja memuji sebab kebaikan atau kecantikan yang memang kebaikan itu bukan ansih dengan sendirinya, tapi dimunculkan. Contohnya memuji atas orang yang memang baik atau berakhlak bagus. Nah, kebaikan itu diusahakan oleh orang itu.
Berbeda dengan memuji ini, wah permata itu indah sekali. Nah ini disebutnya bukan hamdu tapi madhu. Meskipun kata-kata hamdu dan madhu ini sama. Ya, kalau kita balikan ha mim dal ha. Ini nanti ada bahasan tertentu dalam ilmu balaghah. Nah, lughawi. Nah, kemudian alhamdul urfi. Jadi alhamdul itu menurut uruf. Uruf itu artinya kebiasaan. Kebiasaan artinya terma. Terma khusus yang digunakan dalam kitab fikih. Ketika kata hamdu dalam ketika hamdu dimunculkan dalam terma khusus fikih, maka yang muncul adalah hamdu adalah pekerjaan. Jadi pekerjaan sebagai wujud dari pengagungan terhadap Allah, karena Allah telah memberikan kenikmatan. Gitu. Kenikmatan itu baik diberikan kepada yang memuji ataupun kepada yang lainnya. Muncullah pekerjaan. Jadi sudah berbentuk motion. Nah, itu sebagai wujud. Nah, kata-kata hamdu secara uruf ini sama atau sinonim atau sama pengertiannya dengan bersinonim dengan syukur. Jadi kata-kata hamdu itu berkaitan dengan syukur. Jadi ketika orang mengatakan bahwa hamdul urfi, maka sebenarnya syukur lughawi ya, artinya. Jadi kata-kata ketika orang mengatakan bahwa saya memuji kepada Allah, maka itu artinya dengan bersyukur secara bahasa. Namun hal ini hanya sebagai catatan saja, sebagai pengetahuan saja. Nah, itu kemudian yang kedua adalah Rabb. Alhamdulillah Rabb. Nah, dalam syarah Nailul Raja ini hanya dikatakan kata Al-Malik. Meskipun memang pengertiannya banyak sekali kata-kata Rabb itu. Dari kata Rabb ini juga diderivasikan banyak kata-kata, misalkan tarbiyah. Ya, tarbiyah itu dari Rabb, dari kepengurusan, bahwa Allah yang senantiasa mengurus alam semuanya. Di sini diterjemahkan sebagai al-malik saja. Kemudian al-alamin. Al-alamin itu jamak daripada alam. Bukan alam. Kalau alamin itu alam. Alam dunia, akhirat itu alam. Tapi kalau alam, kalau di dalam bahasa Arab kita katakan alam, maka ini artinya sama dengan nama. Nah, beda ya. Nah, meliputi manusia, jin, malaikat dan makhluk seluruhnya. Jadi makna hamdalah secara general adalah kami memuji hanya kepada Allah. Segala puji itu hanya milik Allah, Rabbil Alamin. Allah yang menguasai, memiliki seluruh alam. Tidak ada yang tidak dikuasai oleh selain Allah. Nah, ini alhamdulillah. Mengenai alhamdulillah ini menarik pula apa yang dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya, dalam syarahnya Kasyifatus saja. Jadi syarah Syafi'iyah itu banyak. Bahkan ada nazoman juga, nazom Safinatun Najah. Jadi bayangkan bagaimana para ulama ini kan sebelum perang dunia 1, bagaimana kreativitas mereka dalam mengeksplor ilmu pengetahuan, bagaimana banyak sekali upaya mereka dalam rangka berupaya untuk memudahkan santri atau talib untuk mempelajari ilmu. Nah, di sini pada halaman 5 dijelaskan tentang hamdun. Kata alhamdu ay athana bil kalam al jamil ikhtiyari ma jihati tabjil wa ta'zim sawa'un kana min muqabalatin ni'matin am la mustahiqqun lillah. Jadi sana'u bil kalam, kita memuji kepada Allah atas kebagusan, atas kebaikan Allah al-ikhtiyari yang diusahakan, artinya yang Allah telah memilikinya, bukan dengan sendirinya. Majihati tabjil, ditinjau dari si jihad pengagungan, dan ta'zim, mengagungkan Allah, baik itu karena nikmat atau bukan karena nikmat. Nah, hal itu mustahiqun lillah, milik Allah. Nah, itu adalah alhamdulillah alladzi tulibat al-bada'ah fihi. Jadi hal ini yang memang alhamdulillah ini yang memang dikehendaki ketika dalam bab ini, dalam permulaan. Tak ada alhamdulillah istilahi. Tapi yang paling menarik di sini ada kata-kata menarik bahwa
ada hamdu, jadi bahwa kita disunatkan. Nah ini yustahabul hamdu fi ibtida'il kitabil musannafati wa kadza fi ibtida'i durusil madrasiyyin wa qira'atit talibina baina yadayil muallimina sawa'un qara'a haditsan aw fiqhan aw ghairiha wa ahsanul ibarah fi dzalika alhamdulillah rabbil alamin. Artinya disunatkan menurut Imam Nawawi ini fatwa beliau disunatkan istinbat An-Nawawi, beliau mengatakan bahwa disunatkan membaca hamdalah pada setiap permulaan kitab yang dikarang, buku, menulis buku, baca menuliskan hamdalah. Alhamdulillah saya telah berhasil menulis buku ini. Atau kita memulai pelajaran. Jadi waktu belajar kita baca hamdallahirabbil alamin. Alhamdulillah kita telah mulai pelajaran. Alhamdulillah. Dan wa qira'atu talibina baina yadil muallimin, dan pembacaan seorang talib pelajar di depan seorang muallimin ya. Kalau zaman dulu biasanya ya thariqah, cara menuntut ilmu itu metodenya macam-macam. Di antaranya misalkan seorang murid membacakan kitab di hadapan guru. Jadi tidak senantiasa guru ke murid, tapi murid membacakan kitab. Saya disebutnya thariqatul munawalah. Nah, ini sebutnya. Baik membaca hadis, fikih atau selainnya. Dan yang paling baik, kata-kata yang paling bagus, yang cantik, kata-kata yang cantik, bukan paling baik, yang paling cantik dalam mengucapkan hamdalah ini adalah alhamdulillahirabbil alamin. Tapi menurut sebagian pendapat para ulama Syafi'iyah, para ulama bermadzhab Syafi'i, afdalul mahamid ayyuqal alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Jadi kita pembukaan itu bagus sekali ya. Alhamdulillah, ini sering dan memang banyak dihafal oleh kita. Wa qila afdalul mahamid, ada yang mengatakan bahwa alhamdulillah bijami mahamidihi kulliha ma alimtu minha wa ma lam a'lam. Tambah lagi ada khalqi. Nah, ini kata-kata hamdu. Tapi yang paling penting catatan dari semua itu adalah istihbab atau disunahkan membaca alhamdulillah. Kita kembali kepada mind map. Jadi ketika kita baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, kita memuji kepada Allah. Allah lah yang memiliki segala puji, Allah yang memiliki seluruh alam. Demikian pertemuan kita pada kali ini. Insyaallah dilanjutkan pada bab selanjutnya, pada bab masih muqaddimah, ada rukun Islam, nanti ada rukun iman. Nah, baru lanjutkan nanti langkah selanjutnya adalah tentang thaharah. Assalamualaikum.